Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Muhammad Iksan Umsohi, SEMM. Perkenalkan, nama saya Nur Hasna Sangaji, kelas 5B NPM 0203221138. Di mana baik saya akan menjelaskan materi pertama tentang konsep agribisnis dalam permintaan dan penawaran, di mana agribisnis ini merupakan suatu sistem bisnis yang menggabungkan aktivitas produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian dan perikanan. Dalam konteks agribisnis, konsep permintaan dan penawaran ini memiliki peran penting untuk menentukan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan di pasar. Adapun berikut penjelasan mengenai konsep permintaan dan penawaran dalam agribisnis. Yang pertama itu permintaan, yaitu atau demand. Dalam agribisnis, permintaan dalam agribisnis merujuk jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan periode waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dalam agribisnis itu antara lain: yang pertama, harga produk. Biasanya semakin tinggi harga suatu produk pertanian itu, semakin sedikit jumlah yang diminta konsumen atau hukum permintaan. Namun adapun produk yang dapat menunjukkan permintaan elastis atau inelastis tergantung pada kebutuhan konsumen. Pendapatan konsumen. Yang kedua itu pendapatan konsumen, di mana ketika pendapatan konsumen meningkat, permintaan terhadap produk pertanian tertentu bisa naik, terutama produk yang tergolong barang normal atau mewah. Yang kedua, harga barang subsidi atau komplementer, di mana kenaikan harga barang substitusi atau misalnya ini beras dan jagung bisa mengurangi permintaan untuk produk lainnya. Sementara itu, jika harga barang komplementer itu misalnya seperti harga daging dan jagung, di mana turun, maka permintaan terhadap produk utama bisa meningkat. Adapun preferensi konsumen, di mana jika ada perubahan dalam selera atau kebiasaan konsumen, permintaan terhadap produk tertentu bisa meningkat atau menurun. Misalnya, tren diet organik dapat meningkat permintaan untuk produk pertanian organik. Adapun musim dan cuaca, musim atau cuaca juga dapat mempengaruhi permintaan produk pertanian. Misalnya nih, permintaan akan buah-buahan tertentu bisa meningkat pada musim tertentu. Yang kedua, penawaran atau supply. Dalam agribisnis, penawaran dalam agribisnis mengacu pada jumlah barang atau jasa yang dapat atau akan diproduksi dan dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran dalam agribisnis, antara lain harga produk. Pada umumnya semakin tinggi harga produk, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Itu adalah hukum penawaran. Hal ini karena produsen akan cenderung memproduksi lebih banyak barang apabila barang yang ditawarkan itu menguntungkan. Yang kedua, teknologi produksi, di mana kemajuan teknologi dalam bidang pertanian ini dapat menurunkan biaya produksi dan meningkat efisiensi, sehingga meningkat penawaran produk. Dan ketersediaan sumber daya, di mana ketersediaan tanah, tenaga kerja, dan bahan baku. Penawaran, misalnya nih, terbatasnya lahan pertanian akan mengurangi jumlah produk yang bisa ditawarkan. Yang adapun kebijakan pemerintah, ini seperti subsidi, pajak atau peraturan terkait ekspor dan impor dapat mempengaruhi jumlah produk yang ditawarkan. Subsidi ini pertanian misalnya dapat mendorong produsen untuk meningkat penawaran produk pertanian. Adapun biaya produksi, di mana jika biaya produksi ini meningkat misalnya karena kenaikan harga barang bakar atau upah tenaga kerja, produsen mungkin mengurangi jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Yang ketiga, interaksi permintaan dan penawaran dalam agribisnis. Keseimbangan antar permintaan dan penawaran akan menentukan harga pasar dan jumlah barang yang diperdagangkan. Jika permintaan lebih tinggi dari penawaran, harga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran lebih tinggi dari permintaan,
harga cenderung turun. Adapun keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar ini tercapai ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Pada titik ini tidak ada kecenderungan untuk harga berubah. Ketidakseimbangan pasar. Adapun ketidakseimbangan pasar itu di mana ketika permintaan melebihi penawaran, terjadi kelangkaan yang menyebabkan harga naik. Sebaiknya jika penawaran lebih besar dari permintaan, akan ada kelebihan pasokan yang menyebabkan harga turunnya. Adapun soal, dan saya lanjut ke soal kedua, itu bagaimana jangka panjang dan jangka pendek, di mana jangka pendek dalam permintaan dan penawaran di agribisnis. Dalam konteks permintaan dan penawaran di agribisnis, perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar dan kemampuan produsen atau konsumen untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi. Yang pertama itu jangka pendek, faktor produksi terbatas. Jangka pendek itu faktor produksi terbatas, di mana dalam jangka pendek produsen seringkali terhambat oleh kapasitas produksi yang terbatas, seperti jumlah tanah, tenaga kerja, dan mesin. Oleh karena itu, perubahan harga atau permintaan dapat menyebabkan perubahan produksi yang terbatas. Adapun penawaran inelastis. Penawaran dalam jangka pendek ini cenderung inelastis, artinya meskipun harga naik, produsen mungkin tidak dapat segera meningkatkan produksi karena keterbatasannya sumber daya atau waktu. Adapun konsumsi, pada sisi permintaan, perubahan harga mungkin tidak langsung mempengaruhi konsumsi karena kebiasaan atau kebutuhan yang relatif tetap dalam waktu singkat. Namun harga yang sangat tinggi atau rendah bisa mempengaruhi pola konsumsi dalam waktu singkat. Yang kedua, jangka panjang, di mana fleksibilitas produksi. Dalam jangka panjang ini, produsen memiliki waktu untuk mengubah kapasitas produksi. Mereka tuh seperti menginvestasikan lebih banyak dalam teknologi atau memperluas lahan pertanian. Hal ini karena mereka memungkinkan untuk menanggapi perubahan harga atau permintaan dengan lebih fleksibel. Adapun penawaran elastis, penawaran cenderung lebih elastis dalam jangka panjang ini karena produsen dapat menyesuaikan skala produksi mereka dengan perubahan harga. Jika harga komoditas naik dalam jangka panjang, produsen bisa meningkat produksi dengan menambah sumber daya atau teknologi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kurang dan